warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman Rahim, Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat Ansor yang kami hormati, di sini kami akan menyampaikan ada 3 dimensi, ada 3 aspek, ada 3 sisi hikmah Ramadan itu. Yang pertama itu hikmah spiritual. Artinya ada hubungan baik dengan Allah. Makanya dikatakan dalam satu hadis bahwa puasa itu adalah untukku, untuk Allah. As-saumuli wa an ajisu bihi. Puasa itu adalah untuk saya dan saya akan membalasnya. Maksudnya balasannya sangat besar sekali. Sebab nilai spiritual tertinggi itu ya puasa. Sebab apa? Puasa itu sebenarnya sederhana, tapi nilainya besar sekali. Mengapa? Karena dia meninggalkan, artinya tidak makan, tidak minum, tidak ada hubungan seksual, walaupun halal semuanya itu, karena berdasarkan iman kepada Allah. Nilai tertingginya di sini. Jadi hidupnya itu untuk mengabdi kepada Allah. Dan ini spiritualnya di sini. Dan tidak ada amalan yang lebih lebih harmonis hubungan kita dengan Allah itu selain puasa itu. Makanya nilainya besar. Secara spiritual itu. Jadi membangun hubungan dengan Allah sebaik-baiknya. Sekaligus sebagai penyucian diri, sebagai jiwa kepada Allah. Dengan puasa itu kita bergerak, kita bertindak, kita beraktivitas itu karena Allah Subhanahu wa taala, atau berbasis iman kepada Allah. Kunci keberhasilan itu letaknya di sini nih. Kita itu makan nggak minum karena Allah. Nah ini kita kembangkan di luar itu. Kita tidak beraktivitas apapun, kita beraktivitas apapun, kita bergerak dalam bentuk apapun karena Allah. Ini sumber perilaku yang luar biasa, sumber akhlak yang luar biasa. Jadi dirinya itu sudah dijual kepada Allah. Ini nilai puasa, membentuk kepribadian, membentuk spiritual yang baik. Yang kedua itu dimensi sosial. Dimensi sosialnya itu puasa itu adalah empati. Empati itu menurut empati kepada sesamanya. Ada infak, ada sedekah, ada zakat fitrah itu. Jadi sebenarnya adalah empati, bentuk empati. Karena dia dengan merasakan lapar, betapa dia itu dapat merasakan penderitaan atau kelaparan orang lain, kehausan orang lain. Di sini kita lalu terbangun karakter sosialnya itu, akhlak sosialnya itu terbangun. Dan kita harus baik kepada sesamanya kan. Dan istilah lebih besar itu muswatu atau zakat, dirikan sholat. Jadi spiritual itu sholat itu, hubungan dengan Allah, ibadah mata itu. Hubungan atau zakat, bayarlah zakat, itu hubungan sosial. Sehingga kita membayar zakat atau sedekah atau infak, itu adalah sebetulnya adalah pemerataan ekonomi, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan umat. Nggak egois hidupnya. Nah, di sini ini jadi emosi sosialnya tinggi sekali dengan puasa. Nah, lalu dengan begitu hubungan sosialnya itu menjadi harmonis, menjadi baik. Tidak hanya baik hubungannya dengan Allah spiritual, tapi hubungan sosialnya itu juga baik sesamanya. Ad-dinu mu'amalah. Agama itu adalah muamalah, interaksi sosial.
Idza sa'at al-muamalah, jika buruk muamalahnya itu, intafad din. Kalau buruk muamalahnya, maka akan hilanglah agamanya itu. Jadi agama itu bagus ketika interaksi sosial bagus. Jadi kita tidak hanya dituntut untuk baik kepada Allah, ibadahnya bagus, jiwanya bagus, dan hubungannya dengan Allah baik, tapi juga harus baik kepada sesamanya sebagai membantu orang lain. Intinya itu membantu orang lain. Timbul karena apa? Karena lapar, haus yang dia alami. Lalu timbullah empati kepada orang lain, sehingga mau menginfak, mau menginfak, mau bersedekah. Dinu al-muamalah. Saya ulang itu. Agama itu adalah interaksi sosial, hubungan sosial. Kita saat al-muamalah, jika baik muamalahnya, interaksi sosialnya baik, ya baiklah hidupnya. Tapi kalau saat al-muamalah jika buruk interaksi sosialnya, maka intafatin, dia tidak beragama. Yang ketiga itu dimensi lingkungan alam. Sebagai seorang mukmin ya, pemuda, itu harus ada jiwa kepemimpinan. Bisa memimpin dirinya, bisa memimpin orang lain. Kalau puasa itu kan bisa memimpin diri, bisa mengatur diri. Gak makan, kapan waktunya makan, kapan harus makan, kapan tidak boleh makan, kapan minum dan kapan itu. Ini mengatur dirinya. Ini adalah mendisiplinkan dirinya, bisa mengatur tenaganya, bisa mengatur pikirannya, bisa mengatur waktunya. Sehingga dia menjadi pemimpin yang baik. Nah, kepemimpinan yang baik itu dimaksudkan dari hikmah puasa itu adalah bisa melindungi alam, menghargai makanan. Bahasa kalau puasa itu menghargai makanan yang tidak, yang biasa kita nilai jelek, tapi kalau puasa nilainya tinggi. Lalu di situ kita menilai alam, menjaga alam, merawat alam. Berharap itu ada jiwa seperti itu, ada jiwa kepemimpinan. Hal kecil menjadi besar. Karena ada jiwa kepemimpinan, kita harus memelihara alam. Tidak merusak alam, tidak mengganggu lingkungan, tidak merusak lingkungan. La tufsidul ardh, tidak boleh, jangan mengadukan kerusakan. Nah itu kan tidak punya jiwa kepemimpinan apa mungkin, tidak mungkin. Jadi hikmah puasa itu tidak hanya ibadah murni, ibadah mahdah, tapi juga ada sosial. Kita empati sosial, kita mampu menolong orang lain, kita mampu membantu orang lain. Kemudian kita bisa menjaga alam, merawat alam, memanfaatkan alam, merawat alam dan menjaga alam dari kerusakan lingkungan. 3 dimensi ini harus ada di dalam 3 dimensi bulan puasa ini, Ramadan ini harus ada dalam kehidupan. Kalau ingin berhasil hidup, membangun peradaban dunia, membangun peradaban kita sendiri, itu berhasil kalau ada 3 itu. Apa namanya? Ada jiwa spiritualnya, hubungannya dengan Allah itu baik sekali. 2, ada hubungan sosialnya yang baik, hubungan yang baik. Kemudian yang 3, ada hubungan dengan alam, lingkungannya. Rusak salah satunya, ya bisa dikatakan gagal hidupnya. Tapi untuk ini, yang hikmah Ramadan, 3 dimensi yang ada di dalam Ramadan, itu tercapai, maka tercapailah kehidupan yang, saya pikir itu kemudian ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.